Untuk kamu yang telah lelah seharian dengan kesibukan dunia, saatnya untuk kamu beristirahat, bersiap untuk tidur, dan sudah siapkah kamu untuk mendengarkan cerita dari saya? Sudah siapkah untuk tutup pintu, matikan lampu, dan dengarkan cerita sebelum tidur? Ya, saya akan bercerita tentang Marianne Behmeyer, seorang wanita asal Jerman Barat yang menembak mati seorang pria di sebuah pengadilan. Kasus ini bermula pada tahun 1980 ketika Marianne Behmeyer, saat itu dia bertengkar dengan putrinya, Anna Behmeyer. Kemudian Anna memutuskan untuk bolos sekolah dan pergi dari rumah. Kemudian Anna diculik oleh tetangganya, Klaus Grabowski, seorang pria 35 tahun, seorang penjual atau pedagang daging. Dia menyekap Anna di rumahnya selama beberapa jam. Dia juga melakukan tindakan-tindakan asusila, pelecehan seksual kepada Anna. Dan parahnya, Grabowski kemudian membunuh Anna. Bukan cuma itu, mayat Anna lalu dia masukkan ke dalam sebuah box dan dibuang begitu saja. Kasus ini terungkap oleh tunangannya Grabowski sendiri. Dia yang melaporkan Klaus Grabowski ke polisi. Dan setelah melalui beberapa proses sidang, Marianne Behmeyer merasa tidak terima karena si pembunuh putrinya justru memfitnah anaknya. Dia mengatakan bahwa Anna memeras Grabowski. Dia meminta sejumlah uang. Apabila Grabowski tidak memberikan dia uang, maka dia akan bilang kepada ibunya bahwa Grabowski telah melakukan tindakan-tindakan pelecehan seksual kepada Anna. Tentu saja Marianne tidak terima karena latar belakang Klaus Grabowski ini yang dia adalah seorang mantan napi. Jadi sebelum ini si Grabowski ini telah 2 kali dipenjara karena kasus pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dan Grabowski mengakui bahwa dia telah membunuh Anna, tetapi dia tidak mengakui bahwa dia telah melakukan pelecehan seksual. Marianne Behmeyer yang seorang single parent, dia yang telah bekerja keras merawat dan membesarkan Anna dari lahir sampai dia tiada. Dan Marianne juga berasal dari seorang gadis yang broken home. Ayah ibunya bercerai, keluarganya berantakan. Bahkan ketika Marianne melahirkan anak pertamanya, karena Anna ini adalah anak ketiga, ketika Marianne melahirkan anak pertama dan kedua, dia memutuskan untuk memberikan kedua anaknya untuk diadopsi. Dan baru anak yang ketiga, si Anna ini, dia memutuskan untuk membesarkan dan merawatnya, walaupun dengan susah payah.
Kembali ke kasusnya, Marian tidak terima karena Klaus Grabowski telah memfitnah putrinya, kemudian membunuh putrinya dengan kejam, dengan cara dicekik dan dimasukkan ke dalam box dan dibuang begitu saja. Kemudian sang ibu memutuskan untuk mengadili si pembunuh ini dengan tangannya sendiri. Dalam ruang sidang pada tanggal 6 Maret 1981, Marian menyelundupkan sebuah senjata api jenis Beretta. Kemudian dia menembakkan pistol tersebut ke punggung si pembunuh putrinya. 8 kali dia menembak si pembunuh putrinya. 7 kali mengenai punggungnya, dan lelaki itu pun tewas di tempat. Kasus ini menjadi kasus main hakim sendiri yang terkenal di Jerman Barat pada saat itu. Bahkan semua media di dunia meliput kasus tersebut. Pada Maret 1983, pengadilan memutuskan bahwa Marian dihukum karena bersalah atas kepemilikan senjata api yang tidak sah dan juga pembunuhan berencana. Dia dihukum kurungan selama 6 tahun, meskipun pada akhirnya dia dibebaskan setelah 3 tahun dihukum, dan setelah 13 tahun keluar dari masa hukumannya, Marian kemudian menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit kanker, dan sebelum dia meninggal, dia mengundang dan meminta tolong kepada seorang reporter untuk menemani sisa hidupnya dan membuat film tentang masa-masa terakhir di hidupnya. Dia juga meminta agar kelak ketika dia sudah tiada, bisa dimakamkan di sebelah makam putrinya, Anna Bechmeyer. Tentu saja ini membuat banyak orang merasa tersentuh. Bagaimana kasih sayang seorang ibu yang merasa hukuman di dunia tidak adil, sehingga ia harus membuat hukuman sendiri kepada si pembunuh anaknya. Bagaimana menurut kamu? Semoga cerita ini bisa menemani kamu untuk mengantarkanmu beristirahat malam ini. Selamat tidur, selamat beristirahat. Semoga esok datang penuh kabar baik.